Halo semuanya, gue Dani dan selamat datang di channel Portal Kartun. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas serial animasi terbaru yang berjudul The Creature Commandos. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Creature Commando merupakan serial animasi terbaru buatan DC Studio dan juga Warner Bros Animation yang mengadaptasi komik buku dengan judul yang sama. Animasi ini dibuat langsung oleh James Gunn yang merupakan sosok yang bertanggung jawab atas semua proyek adaptasi komik DC. Nah, awal mula terbentuknya serial ini adalah ketika Warner Bros meminta James Gunn untuk membuat sebuah proyek baru lagi setelah ia sukses dalam menggarap film Suicide Squad versinya sendiri dan sekaligus serial Peacemaker yang merupakan kelanjutan langsung dari film tersebut. Nah, dikarenakan ia tidak ingin proyek barunya ini memiliki skala yang sama besar seperti dua proyek sebelumnya, ia pun mencoba untuk mengambil pendekatan lain dengan membuat sebuah cerita yang memiliki konsep seperti Suicide Squad namun dengan karakter yang sangat berbeda. Alih-alih berisikan para villain yang dikendalikan, dalam cerita ini terdapat satu grup yang berisikan para makhluk yang jauh dari kata manusia. Ada yang merupakan mayat berjalan, seorang robot, hingga manusia musang. Ketika James Gunn akhirnya ditunjuk sebagai pihak eksekutif dari DC Studio, ia pun segera memberikan lampu hijau dan sekaligus membangun tim khusus untuk mengerjakan proyek yang telah ia rencanakan ini. Lalu pada akhirnya, proyek ini pun rilis pada tanggal 5 Desember tahun 2024 kemarin di layanan streaming Max dengan format berupa animasi dan berjudul The Creature Commandos. Nah, jadi Creature Commando sendiri bakal menceritakan satu kelompok makhluk aneh atau monster dengan nama Task Force M yang dikendalikan oleh satu sosok yang bernama Amanda Waller. Menurut informasi yang gue dapatkan, cerita dari serial ini ternyata memiliki hubungan langsung dengan proyek James Gunn sebelumnya, yaitu Suicide Squad dan juga Peacemaker. Nah, diceritakan kalau pasca kejadian The Suicide Squad, Amanda Waller dilarang untuk menggunakan pasukan Task Force X miliknya karena ia telah memanfaatkan dan sekaligus membahayakan banyak nyawa manusia. Maka dari itu, ia pun pergi menuju sebuah penjara khusus yang berisikan para monster dan juga makhluk aneh untuk membentuk sebuah grup yang bernama Task Force M. Dalam grup ini, terdapat 5 anggota yang dipimpin oleh satu orang manusia normal yang bernama Rick Flag SR yang ternyata merupakan ayah dari karakter Rick Flag JR dari film Suicide Squad. Nah, sebelum lanjut ke jalan cerita utama, alangkah baiknya gue mau perkenalkan dan sekaligus menceritakan background dari para member ini terlebih dahulu. Pertama, ada Nina Mazurski, yaitu seorang wanita dengan fisik tubuh layaknya seekor ikan, dengan sifat yang sangat baik dan juga polos, serta sangat peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi pada saat Nina lahir, ia mengalami kecacatan di mana organ paru-parunya ternyata berada di luar tubuhnya, dan hal ini pun membuat Nina harus menggunakan sebuah alat bantu bernafas agar bisa tetap hidup. Kondisi ini pun membuat ibunya Nina meninggalkan ia dan ayahnya, dan hal ini pun mendorong ayahnya Nina untuk melakukan sebuah eksperimen terhadap putrinya sendiri agar ia bisa beraktivitas layaknya remaja normal. Eksperimen tersebut adalah dengan merubah tubuhnya menjadi manusia ikan. Dengan begitu, alat yang digunakan untuk membuatnya bisa bernafas kini sudah tidak sebesar dan sekompleks dulu. Nah, tapi sayangnya, hal ini malah memperburuk keadaan di mana Nina mendapatkan bulian dari teman-temannya hingga ia mulai merasa tidak layak untuk dipandang sebagai manusia lagi. Ia pun memutuskan untuk kabur ke alam liar dan sempat menjadi sebuah urban legend di daerah sekitar rumahnya. Pada akhirnya, ia berhasil ditangkap oleh kepolisian, lalu ketika ayahnya mencoba untuk mendekatinya, ia pun malah tertembak dan akhirnya wafat. Nah, selanjutnya ada The Weasel, yaitu makhluk pengerat humanoid yang pertama kali muncul pada film Suicide Squad buatan James Gunn. Nah, dulunya karakter ini hanya dibuat sebagai bagian dari komedi saja dengan background yang sangat sadis di mana ia dituduh telah menghabisi 20 anak kecil. Pada film tersebut, ia awalnya dianggap telah mati yang padahal ia sebenarnya masih hidup dan berhasil diamankan di sebuah penjara khusus bagi para makhluk aneh dan juga monster. Nah, dalam serial ini diungkap bahwa ternyata ia sebenarnya bukanlah pelaku dari kejadian itu dan malahan anak-anak tersebut menganggapnya sebagai makhluk yang sangat ramah. Kemalangan ini bisa terjadi dikarenakan adanya seorang pemburu yang mengira kalau Weasel sedang berusaha untuk memangsa anak-anak itu. Ia pun mencoba untuk menghabisi Weasel, namun hal ini malah mengakibatkan sebuah ledakan besar yang membuat anak-anak itu tewas dan Weasel dianggap sebagai pelaku utamanya. Nah, untungnya terdapat satu anak yang masih hidup dan kini ia sudah beranjak dewasa serta ia berusaha sangat keras untuk bisa membebaskan Weasel dari semua dakwaan. Berikutnya ada G.I. Robot, yaitu sebuah robot dengan bentuk yang cukup sederhana dan sifat yang sangat rasis terhadap orang-orang yang juga sama-sama rasis. Robot ini diciptakan pada era Perang Dunia Kedua untuk bisa membantai para pasukannya Om Kumis. Apabila ia mendengar kata nasi saja, dirinya akan segera menghabisi targetnya tanpa ampun.
GI Robot merupakan sebuah senjata yang mutakhir dan sempat mendapatkan pengakuan besar dari berbagai publik. Nah, tapi ketika perang telah selesai, tujuan utamanya pun telah menghilang dan kini ia hanya menjadi sebuah robot yang tidak memiliki tujuan sama sekali. Ia awalnya dijadikan sebuah bahan eksperimen oleh berbagai ilmuwan dan juga teknisi, tapi seiring berjalan waktu, ia terus berpindah tangan layaknya sebuah barang dengan harga yang sangat murah. Walaupun terkesan sangat satu dimensi, tetapi GI Robot sebenarnya memiliki sifat yang sangat baik kepada semua orang kecuali para pasukannya Om Kumis. Nah, selanjutnya ada Dr. Alexander Sartorius, aka Dr. Prosperous, yaitu seorang ilmuwan yang memiliki bentuk berupa tengkorak yang dilapisi oleh aura nuklir yang sangat panas. Dulunya, ia bekerja di bawah sindikat kriminal raksasa untuk menciptakan sebuah obat kanker lewat bahan nuklir. Pada suatu hari, ia mulai merasa tidak aman dengan pekerjaan tersebut dan berencana untuk kabur bersama dengan keluarganya. Tapi sayangnya, sebelum itu bisa terjadi, anak dan istrinya berhasil dibantai terlebih dahulu oleh bosnya. Tidak puas dengan hal itu, Alex juga disiksa dengan dimasukkan ke dalam sebuah mesin pemancar nuklir. Hal ini pun membuat tubuhnya dipenuhi oleh zat radioaktif dan kini mulai menjalankan rencana balas dendamnya terhadap semua orang yang telah membuatnya menderita. Ketika semua targetnya telah musnah, ia pun menjadi pemimpin dari sindikat jahat tersebut hingga akhirnya ia pun berhasil ditangkap oleh Batman dan berakhir di tangan Amanda Waller. Nah, yang terakhir adalah seorang wanita mayat hidup yang dipanggil dengan nama The Bride atau sang pengantin. The Bride sendiri merupakan salah satu makhluk ciptaan Dr. Victor Frankenstein setelah ia diminta oleh ciptaan pertamanya yaitu Eric Frankenstein untuk bisa membuat pendamping hidupnya. Tapi sayangnya, The Bride malah takut terhadap Eric dan Victor harus bisa melatihnya agar bisa menerimanya. Tetapi hal ini malah berujung dengan sebuah adegan NTR di mana The Bride dan juga Victor akhirnya jatuh cinta dan melakukan esek-esek di depan Eric tanpa mereka sadari. Eric yang melihat hal ini menjadi sangat kegirangan karena ia sangat menikmati adegan tersebut dan kenapa? Oh, dia nggak suka toh. Oke, koreksi. Eric ternyata adalah sosok yang waras dan ia pun langsung membantai penciptanya sendiri. Ya, ini adalah sebuah respon yang sangat wajar ya untuk menanggapi sebuah adegan NTR. Nah, hal ini pun membuat The Bride semakin takut kepadanya, dan sejak kejadian itu, Eric terus mengejar The Bride selama puluhan tahun lamanya. Nah, setelah berkenalan dengan para anggota ini, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Jadi, setelah grup ini terbentuk, mereka pun ditugaskan oleh Amanda Waller untuk pergi menuju sebuah negara kecil di Eropa yang bernama Pokolistan untuk menjaga seorang putri yang bernama Ilana Rostovich dari serangan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh seorang penyihir asal Amazon yang bernama Cersei. Pada awal misi ini, Putri Ilana langsung tertarik kepada Rick dan ia melakukan berbagai cara agar Rick bisa jatuh cinta kepadanya. Sementara itu, The Bride memutuskan untuk kabur bersama dengan Nina menuju tempat kelahirannya yang secara kebetulan tidak jauh dari tempat dari misi mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh The Bride ini malah menimbulkan dua masalah besar. Pertama, Eric akhirnya mengetahui keberadaan The Bride dan mulai kembali untuk mencarinya. Dan yang kedua adalah Cersei juga mengetahui posisi The Bride dan ia pun mulai menyerangnya hingga tumbang. Rick yang mengetahui hal ini segera pergi menuju lokasinya Nina dan juga The Bride tanpa mereka sadari kalau itu hanyalah sebuah umpan saja. Dengan Rick dan Task Force M tidak ada di kastil, Cersei dan pasukannya kini berhasil masuk dan hampir akan berhasil menghabisi Putri Ilana. Tapi untungnya mereka berhasil sampai tepat waktu dan segera mengalahkan penyihir tersebut walaupun pada momen ini GI Robot terpaksa harus hancur. Setelah semuanya selesai, Amanda Waller mencoba untuk bertanya kepada Cersei untuk menanyai apa motif dari penyerangannya terhadap Putri Ilana. Cersei pun menjelaskan bahwa Putri Ilana adalah sosok yang sangat berbahaya karena di masa depan ia dan pasukannya akan menguasai dunia dan sekaligus menghabisi para pahlawan penjaga bumi termasuk para anggota The Justice League. Awalnya Amanda tidak langsung mempercayai alasan tersebut, tapi ketika Cersei menunjukkan pandangan masa depan menggunakan sihirnya, serta diyakini oleh seorang profesor yang bernama Isla McPherson, Amanda segera percaya dan kembali memerintahkan Task Force M untuk menghabisi Putri Ilana. Mendengar hal itu, Rick tidak langsung menuruti perintah tersebut dan mencoba untuk mencari kebenaran, sementara Task Force M kini dipimpin oleh The Bride. Ketika Rick kembali ke rumahnya, ia sempat diserang oleh Eric yang mengira kalau ia memiliki hubungan spesial dengan The Bride. Setelah situasi mereda, Rick menawarkan Eric untuk bisa bekerja sama, dengan begitu ia bisa bertemu kembali dengan The Bride. Keduanya pun pergi menuju rumah Profesor Isla, di mana mereka menemukan kalau profesor tersebut ternyata telah tewas dan digantikan oleh seorang penjahat yang bernama Clayface. Ketiganya pun sempat saling bertarung yang berujung dengan Rick yang dihajar habis hingga koma, tapi untungnya Clayface juga berhasil ditumbangkan. Setelah Eric membawa tubuhnya Rick ke rumah sakit, ia pun kembali mencari pujaan hatinya.
Sementara itu, Task Force M harus bisa bertahan hidup setelah pasukan Ilana mengetahui alasan kenapa mereka kembali. Grup ini sempat berpisah, tapi untungnya mereka berhasil berkumpul kembali di dekat Kastil Ilana. Sebelum menjalankan rencana, mereka pergi menuju menara pengawas di mana Eric sempat menghadang mereka, tapi untungnya The Bright langsung sigap dan segera menghabisi Eric. Setelah melihat kondisi Eric yang koma, Amanda segera pergi menuju rumah profesor dan segera menemukan fakta pahit tersebut. Ia mencoba untuk menghubungi Task Force M agar tidak langsung menghabisi Putri Ilana, tapi sayangnya perintah tersebut datang terlambat karena Nina sudah berencana untuk menghabisi Ilana, namun usahanya gagal yang membuatnya akhirnya tewas. Setelah kejadian itu, The Bright bertemu dengan Ilana secara empat mata dan mengungkapkan bahwa ia mengetahui rencana Ilana yang sebenarnya. Nah, penjelasan mengenai rencana ini sebenarnya agak membingungkan dan juga rumit, tapi untuk mempersingkat waktu, jadi intinya alasan Ilana mencoba untuk merayu Rick adalah agar ia mau menuruti segala kemauannya. Lalu ketika Cersei berhasil ditangkap, ia meminta Rick untuk menghabisi penyihir tersebut, tapi dikarenakan Rick menolak, Ilana mempekerjakan Clayface agar semua skenario yang berjalan sampai titik ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi untungnya, semua rencana ini gagal dikarenakan The Bright berhasil mengetahui semua rencananya Ilana. Ia pun segera menghabisi sang putri tersebut dan segera pergi meninggalkan jasadnya bersama dengan Task Force M. Pasca kejadian itu, The Bright kini dipercaya sebagai pemimpin dari grup tersebut dan ia pun mendapatkan 2 anggota baru bersama dengan GI Robot yang berhasil diperbaiki. Overall, ini merupakan sebuah serial animasi barat yang sangat seru yang telah gue tonton selama beberapa waktu belakangan ini. Premisnya sangat menarik, karakternya sangat entertaining, animasinya sangat unik dan juga aneh di waktu yang bersamaan. Walaupun begitu, serial ini memiliki beberapa kekurangan, terutama dari bagaimana mereka mengeksekusi ceritanya Eric yang terkesan sangat terburu-buru dan anti klimaks, serta bagaimana mereka menjelaskan mengenai rencana besarnya Ilana yang terkesan sangat-sangat membingungkan hingga gue harus menonton bagian itu berulang kali, bahkan gue juga harus melihat berbagai pembahasan yang ada di luar sana untuk bisa memahami bagian tersebut. Jadi ya begitulah yang bisa gue sampaikan soal serial animasi ini. Sorry banget kalau video ini diupload sangat terlambat, karena ya belakangan ini gue lagi sibuk banget sama channel utama dan gue memang sudah sangat jarang dalam menonton animasi-animasi barat. So mungkin itu saja yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian soal serial animasi ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!